wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagai umat yang beragama adalah sepantasnya apabila kita untuk tidak jemu-jemunya memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi karena berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sanak saudara, andai tolan jiran tetangga yang telah membantu hingga terlaksananya acara kami pada siang hari ini. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami pun mohon maaf apabila di dalam penyambutan kami ini di sana sini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami atas anugerah yang diberikan Allah kepada kami pun telah menyediakan hidangan santap siang. Dan untuk itu pun kami berharap kiranya sebelum pulang bapak-bapak, ibu-ibu dapat menikmatinya. Dan untuk itu kami mohon maaf apabila apa yang kami sajikan terdapat selera yang kurang berkenan di hati. Itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam dinahu alladzi irtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para sesepuh, pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin jemaah walimatul tasmiyah rahimakumullah, tuan rumah, keluarga besar yang berbahagia. Syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena anak kecil masih bersih, itu kasetnya masih murni. Apapun yang kita masukkan sebagai rekaman, insya Allah akan terekam. Kemudian yang ketiga, hadir kita ini menyambung silaturahmi. Kalau nggak gara-gara ini, barangkali kita nggak datang ke rumah Rahmat Cahaya Haji. Ngapain kita ke sini? Selip-selip Rahmat bingung. Ini orang ngapain di sini? Kamu minta membantu apa? Nah, ini silaturahmi. Dalam Islam silaturahmi ini dikukuhkan sebagai satu fondasi dasar. Dasar dalam hal muamalah. Itu sebabnya sholat pun dianjurkan berjamaah. Kenapa? Karena di dalam manusia ini waduh, parahnya ngantuk ya. ada 5 penyakit hati yang bisa membayani dan menghalangi silaturahmi. Yang pertama adalah penyakit kesehatan. Ini bukan hanya pejabat, Nah, obatnya supaya tidak percaya diri ini nggak muncul, takwa kepada Allah. Yang kedua yang menghalangi kita silaturahmi adalah penyakit gelisah. Manusia sekarang mudah dilanda gelisah. Ada orang gelisah, nggak ada orang gelisah, beranak gelisah, nggak beranak gelisah. Apalagi ibu-ibu, lakinya nggak pulang-pulang gelisah, di rumah terus gelisah. Mingser-mingser di rumah baik sih, pantes anak baik nggak tahu, gelisah ya. Yang ketiga ada penyakit. Manusia ini kalau sudah disanjung sering sombong, kalau sudah naik kadang-kadang sombong. Padahal yang berhak sombong hanya Allah. Tapi karena manusia punya 3 sifat lemah, halu'ah, ajulah, dan do'ifah, selalu keluh kesah, selalu tergesa-gesa, dan suka lemah, maka manusia bisa saja sombong. Kalau orang kaya sombong, wajar. Ini miskin sombong, lucu. Orang kaya dengan miskin itu gak sama, batuknya aja beda. Apalagi ketawanya, betul. Kalau orang kaya batuk, pulen pak. Kaya. Kalau orang miskin batuk itu lamanya aja, reaknya kering. Sampai ngeder. Reaknya miskin jelas. Kalau orang kaya ketawanya itu lepas, kayak ibu tadi. Itu orang kaya. Jika ingin bergaya ya kalau dari situ sana yang jelas aja ya, tidak dewasa.
Yang kelima, penyakit penghalang daripada silaturahmi adalah penyakit bakti atau benci. Kalau manusia sudah dilanda benci, subhanallah, ngelihat tetangga maju mulai Ay, sunti ang pisa na tigaw. masa dengan dia aku mobil belajar saya berantai kerontong sedina macam-macam. Kalau kamu sedang benci kepada sesuatu, jangan kelewatan. Kita bisa aja benci sama istri, sama suami, sama anak, sama lingkungan, sama siapa saja. Kalau benci jangan kelewatan. Juga kalau sedang senang jangan berlebihan. Boleh jadi yang kamu sukai itu besok berubah jadi yang kau benci. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Satu kenyataan Pak, 98 reformasi, Soeharto turun. Semua kita ngomong Soeharto tahun, KKN, koruptor, tirani, iblis, macam-macam. Terus bergulir reformasi sampai sekarang. Tanpa disadari dari bibir kita ngomong masih mending. Tuh, bukan saya yang itu, masih mending Soeharto. Jujur aja. Yang sok suci itu nggak ada yang benar semua. Jadi SW naik disuruh turun. Saya tidak mampu jadi presiden. Apa dia mampu kalau disuruh jadi presiden? Sekolah aja belum tamat baru mahasiswa. Kira-kira begitu. Banyak betul gambaran manusia kurang menyadari kekurangan dirinya. Dulu ibu-ibu senang betul sama Agim, tahan selingkuh, dikasih duit jajan 50.000 sama suaminya, dibelanjain cuma 30, 20 disimpan buat melihat Agim kejar kalong Bandung Darut Tauhid. Kesana bukan ngaji, cuma pengen foto sama Agim. Pulang cerita, lihat nih kok, nyak foto sama Agim. Kita bunuh deh kau, bisa kelihatan. Cuman kepalanya aja yang kelihatan senang betul foto sama Agim. Begitu Agim kawin lagi, bubar ibu-ibu. Enak gue sama Agim. Dulu mama pan, sekarang mau begitu dia kawin, gue benci. Bubar ibu-ibu. Sekarang nggak ada murid Agim yang perempuan, habis. Sabang Merauke pupus, tapi Agim tetap tegar. Muridnya sekarang banyak laki-laki, belajar kawin. Nggak usah gelisah lah hidup ini. Makanya kebencian obatnya ikhlas. Dengan keikhlasan insya Allah ngurus kami. Dan sampai mati nggak berani. Kena anak karunia Allah. Makanya orang Lampung kalau udah pernah kembali, tapi jadikan satu kenangan. Karena guru yang paling baik adalah pengalaman. Hari ini punya kita disuruh berbuat yang banyak. Makanya orang barat punya pepatah yang bagus, don't you tell tomorrow what you can do today. Itu suaminya, betul ini kisah nyata. Dipotong Pak. Mati lakinya bukan karena dipotong itunya, tapi karena pendarahan. Mati lakinya. Udah dipotong, digoreng pula. Nah, balap. Sadis katanya, padahal dia bukan sadis. Iya. Maaf ini Bang, ngomong ngaco sedikit. Kebetulan hari apa? Hari Minggu ya? Oh Sabtu, kebetulan hari Sabtu, telat di minggunya. Ya, begitu di sidang, saya tidak sadis. Kenapa ibu potong langsung nasi goreng? Bukankah itu sadis? Oh enggak. Kong tak pikir mentai enak. Kemarin digoreng. Gitu gambar. 100%. Maka tahun yang ada cuma di Lampung, Mbak. Ini bahaya. Nah, begitu anak ini umur seminggu kalau mampu. Ini udah umur berapa nih? Si Muhammad Farel Al-Musaki 2 bulan. 2 bulan mah udah ada titipan angin ya. Siapa namanya? Gaul namanya kan. Di dalam nggak gaul, nggak tahu. Tadi kami dulu pakai jilbab, sekarang dia copot, betul. Begitu ditanya, saya mah bukan ibadah, hanya modal. Itu juga gablay. Termasuk anak gadis kita Bu, pakai jilbab kita senang ya risiko anak tuh pakai jilbab. Tapi celananya ketat pendek pun di bawah pusat. Kalau sih juga pendek, asal nungging celana kelihatan. Kalau begini, pusar nongol. Nah, itu juga jilbab jablay. Hati-hati tuh. Niatnya ibadah jadi dosa. Ini cuma ngingetin aja Bu. Kalau anaknya pakaian begitu, tegur. Ayo, kalau perkosa kita marahin orang, salah dia yang minta diperkosa. Itu tunjukkan badannya, betul Pak ya? Maaf saya ngomongnya ceblok batok ini ya, karena udah lapar. Ya. Nah, makan pakai tangan itu ada. Pakai tangan, pakai sendok, pakai sumpit itu ada. Yang ibadat dan sunnah makan pakai tangan, rame pakai tangan, ambil korma jari 3 supaya nggak kelihatan serakah. Tapi bukan sunnah makan pakai jari 3. Di Indonesia makan pakai jari 3 beras tolong mawur, orang tak beras. Wan sekolah mawur baik. Tidak ada tempat-tempatnya.
Kemudian orang Lampung kalau nyuruhin, mana enak pakai sendok. Sodak. Karena biasanya di akikah bayi. Kalau bayi makan daging kambing yang tua nggak kebagian. Jadi harus diterjemahkan lagi. Kalau sudah tua yang di akikah nyate juga nggak apa-apa. Karena yang sampai sama Allah itu bukan daging darah dan bulu, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dia uangnya udah hilang, betul. Kalau dulu sunatan hari ini hatamul Quran, kumpul sana pemilih menulung kelama, lebu, wah semua. Kalau Lampung, kalau Jawa abu gede, abu cilik, mamang, kakak kumpul. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Wah, breng nyawer itu. Nanti duit itu kalau udah kenapa? Ngehina orang tua yang bininya muda, kira-kira begitu. Ya, itu cecoro. Udah itu lihat lagu anak-anak sekarang. Bangun tidur kok terus mandi pakai detol. Tidak lupa menggosok gigi pakai detol. Nah, rusak acara itu. Teringat saya di Bandar Lampung ini waktu bola mania, ingat bola mania? Waktu bola dunia, Pak. Di Sabulai ada layar besar 8 kali 16 meter. Nonton bersama. Laki-laki di depan semua. Perempuan nggak kebagian, di belakang terpaksa. Ada bapak satu nontonnya goyang terus. Marah ibu-ibu, Pak jangan goyang terus lah. Saya juga pengen nonton, terganggu dengan pala bapak itu. Kata bapak itu, maaf bu, saya kebiasaan latah. Soalnya 10 tahun saya jadi pelaut, jadi kebiasaan goyang. Marah ibu itu, sombong kau. Baru 10 tahun jadi pelaut sudah goyang. Aku 15 tahun jadi lonte. 5 kali jadi janda, nggak pernah jalan begini-begini. Itu kadang-kadang ini sering jadi masalah kita dalam kehidupan. Jangan dimasukin hati bu ya, tolong pulangnya jangan dibawa pulang ceritanya. Nah setelah anak ini dicukur, tadi dicukur ya. Nah, Rahmat, itu memang nyukur rambut anak sama dengan nyukur rambut waktu kita tahallul waktu haji. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jadikan rambut ini nanti cahaya di hadapanmu terhadap anak ini. Ya gitu ya. Nah, udah itu rambut ini dicukur habis besok Rahmat. Cukur botak, timbang rambut ini. Seberat rambut kita keluarkan emas atau perak untuk sedekah. Kalau mampu. Terus jangan dibuang sembarangan. Rambut yang dicukur ini alirkan ke sungai atau tanam di pinggir sungai agar jadi umur lahir sunat. Memang demikian, jangan nunggu anak minta sunat itu. Bahaya, nanti kalau anak minta umur 30 kacau kita. Umur 30 baru sunat, mantri aja bingung. Nah, anak disunat lebih kecil lebih bagus logikanya. Umur 20 hari disunat lebih cepat sembuh daripada umur 20 tahun. Kalau umur 20 hari disunat dipotong segini, dibungkus segini, sembuh tetap segini. Kalau umur 20 tahun dipotong segini, dibungkus segini, besok segini. Yang dibilang bos tadi Bapak Dr. Des Idham Sunap. Ke depan Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah acara kita. Kalau tadi Ustadz ini bicara, memang gayanya demikian. Membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Saudara, mari kita santap siang bersama Pak. Tempatnya berada di luar.